Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari yang kami kemas secara kritis, edukatif, namun solutif. Bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah konsentrasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah buffer Surabaya atau penyangga kota Surabaya. Dan di studio Umsida telah hadir narasumber kompeten kami. Dia adalah anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua DPD PAN Sidoarjo. Dia adalah Dr. Emir Firdaus. Saya ulangi lagi, Dr. Emir Firdaus STMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emir. Terima kasih atas kedatangannya di tengah sela-sela pekerjaannya sebagai wakil rakyat yang sangat-sangat sibuk ini. Makasih. Apa kabar ini, Mas Emir? Kabar baik, Sun. Ya. Terima kasih. Mas Emir ini sahabat Maklumat Podcast setelah 5 periode jadi anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo, ya benar ya Mas ya? Ya. Wah, ini fenomenal sekali ini. 5 periode nih, 25 tahun ini, apa nih rahasianya nih? Sahabat Maklumat Podcast kepingin tahu, dan juga masyarakat umum ya, ini apa sih rahasianya sampai dipercaya oleh rakyat ini ya? Kan berarti dipercaya nih, amanah ini. Ini apa nih rahasianya ini? Ya tentu pertama memang karena amanah dari Allah SWT. Yang kedua selalu berbakti ke orang tua walaupun almarhum. 3 selalu amanah. Ya, sesuai dengan nama Partai Amanat. Amanah ini merupakan hal yang utama. 2, kedekatan dengan masyarakat ini penting. Jadi tidak boleh setelah jadi melupakan masyarakat, tidak boleh, karena dia pemilih, telah melepaskan hak politiknya untuk diberikan kepada dewan, anggota dewan. Yang ketiga, tetap konsisten mengawal aspirasi masyarakat. Ini yang diwakili, jadi penting untuk menjaga 3 hal ini agar kita selalu dicintai rakyat. Jadi selalu bertambah suara kami dari 3.000 ke 9.000, sekarang 14.000. Alhamdulillah ya. Suara yang memilih kami, tentu ini amanah yang besar yang harus kami tunaikan. Jadi ini nggak mudah ya, karena banyak juga sih ya wakil rakyat ini yang ya dalam tanda kutip banyak yang nggak amanah, terus terjaring juga kasus korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan dana hibah dan lain sebagainya. Tapi ini Mas Emir ini bisa amanah seperti itu kan, ini tantangannya banyak ini. Ini gimana menyikapi hal itu ini? Saya kira yang penting dekat dengan masyarakat, terus apa yang diinginkan merupakan aspirasi masyarakat kita tunaikan. Kita selalu kerja nyata, bukan janji, jadi selalu kita tepati. Dan yang penting amanah itu garis besar lah. Banyak hal yang bisa sulit dimaknai untuk ya. amanah itu terkait dengan yang lain, saya kira ya tergantung kita menjaga diri. Yang penting kita hati-hati, taat hukum, dan selalu dalam mentaati hukum. Saya kira itu. Seperti itu ya. Ini bisa dicontoh nih untuk wakil rakyat yang lainnya ya. Dari Mas Emir ada tipe inspirasi nih ya. Menginspirasi wakil-wakil rakyat yang lain ya, supaya tidak tergelincir ini ya. Ini 25 tahun bukan waktu yang pendek ini ya, waktu yang sangat-sangat lama, dan bisa eksis seperti sekarang ini itu memang sangat sulit ya. Ini patut ditiru ini. Ini untuk Mas Emir sendiri kan ini sekarang kan anggota Komisi C. Ya, di Komisi C ini kan kalau di beda istilah ya. Kalau di tingkat provinsi ini kan Komisi Keuangan, kalau di Sidoarjo Komisi Pembangunan ini ya. Nah, ini apa nih tugas-tugasnya Komisi C di DPRD Kabupaten Sidoarjo? Gimana? Memang pertama kami memang dulu di Komisi B, pernah di Komisi A, sekarang lagi di Komisi C, membidangi tentang pembangunan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, tata ruang, dan lingkungan hidup itu. Itu yang cakupannya itu ya. Cakupannya itu. Oke. Ini kan Sidoarjo sama Surabaya ini kan secara geografis kan nggak jauh nih letaknya ya. Ini kan buffer city ya. Nah, ini kan penyangga ini ya. Ya ini untuk Komisi C sendiri ini melihat dalam hal bidang pembangunan apa ini? Sebagai penyangga ini, kota penyangga atau buffer city ini. Memang dari segi geografis Sidoarjo ini dekat Surabaya. 2, mempunyai lapangan terbang, bandara ya. Betul. Dan dekat dengan pelabuhan laut ya. Tentu ini merupakan berkah bagi Sidoarjo
sehingga karena dan juga menjadi lintasan dari jalur utama Jawa Timur, khususnya Jawa Timur Malang sama Banyuwangi, Pasuruan dan sebagainya. Tentu berkah ini menjadikan Sidoarjo mempunyai percepatan pembangunan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, otomatis dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa pesat. Fenomena penduduknya kalau malam di Sidoarjo, kalau siang Surabaya ini memang terjadi. Jadi memang itu favor penyangga itu. Jadi Penyangga kalau Surabaya. siang sedikit, kalau malam memang berdiam di Sidoarjo. Ini menjadi penting. Ya, ini sebagai kota penyangga ini ya. Ini dari Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur ini kan pembangunannya Sidoarjo ini kan ya lumayan pesat ya nih kalau dilihat ini kan ya. Ini kan nggak lepas dari sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan juga DPRD Kabupaten Sidoarjo kan dalam hal ini ya, betul ya. Ini kan sinergi dalam hal ini. Nah ini kalau dalam pembangunannya ini tantangannya apa sih sebagai buffer city ini? Sebelumnya saya tentang tupoksi komisi tadi saya utarakan memang pada DPRD juga di samping pengawasan juga mempunyai tugas untuk legislasi mengatur tentang legislasi. Di situ nanti ada pengaturan tata ruang dan pengandalian. Ini menjadi penting. Komisi C juga mengatur juga agar tidak semerawut, maka memang tata ruangnya dibikin sedemikian rupa agar tidak semerawut, industrinya, perumahan, kawasan pendidikan dan transportasi, termasuk juga connectivity, jadi jalan tol, jalan-jalan alternatif dan transportasi publik ini menjadi tupoksi juga Komisi C dalam bidang perencanaan pengawasannya di situ. Tentang tantangannya ini ya pertumbuhan penduduk yang tinggi ya, ini memang tantangan juga urbanisasi tadi ya, ada fenomena kalau malam banyak kalau siang sedikit, itu salah satu tantangan ke depan ya. Kebutuhan perumahan juga meningkat, masalah drainase banjir ya, ini luar biasa ya karena pertamanya penduduk, semua pertumbuhan perumahan yang cukup tinggi. Ini banyak warga Surabaya yang pindah ke Sidoarjo beli rumah ini kan ya. Karena memang klaster mereka memang klaster pendapatan menengah, sehingga kalau Surabaya sudah tidak terjangkau lah. Sidoarjo menjadi lahan yang untuk investasi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Kita juga harus menyempurnakan tata ruang kita. Industri juga kita sesuaikan. Ya, ini kan banyak pabrik juga di Sidoarjo ini ya. Ini kan pasca Lapindo pun juga semakin tumbuh. Ini kan banyak juga nih kalau pakai pabrik-pabrik seperti itu pengawasannya bagaimana kan, karena pasti ada polusi gitu kan yang mengganggu untuk penduduk sekitar. Ini bagaimana? Ya, ke depan memang kita harus memberikan masukan pada Pemkab, dan termasuk kita juga mengawasi tentang perencanaan. Memang harusnya Sustainable Development Goal ini perlu juga, jadi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, yang hijau, ekonomi hijau juga, pada industri-industri yang ramah lingkungan juga ini yang harus kita beri prioritas, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat ya, jalan, air bersih dan sanitasi. Ini menjadi penting, kita akan perjuangkan itu. Ya, untuk yang di PR untuk saat ini ya dari Sidoarjo ini kan Komisi Pembangunan, ini PR utamanya ini apa sih untuk skala prioritasnya dari Komisi C ini? Ya, untuk Kota Sidoarjo. Tantangannya luar biasa tadi. Kabupaten maksud saya. Ada pertumbuhan penduduk yang meningkat, urbanisasi. Itu maka penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau ini menjadi penting bagi para pekerja. Jadi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pemukiman juga infrastruktur ini juga amat dibutuhkan. Menarik investasi fabrikasi dan manufaktur yang memberi lapangan kerja juga luas. Kita punya kawasan industri sudah berkembang luar biasa di Siborian, Jabon, sama Sidoarjo sudah semua berkembang semua luar biasa, tapi penyediaan perumahannya amat sedikit yang punya agak terintegrasi dengan para pekerja ini terlalu sedikit.
Sementara juga di Krian, Bolongbendo juga sudah ada kawasan industri, Sukodono juga, namun tidak terintegrasi baik dengan perumahan. Ini yang PR kita ke depan. Saya kira itu yang sekarang sudah banyak sekali di daerah Krian juga sudah banyak industri-industri yang berteknologi tinggi dan pabrik-pabrik, gudang-gudang, kawasan pergudangan. Ini relatif aman ya dari polusi ya. Ya. Untuk pengawasannya sendiri bagaimana? Apakah Komisi C sama sinergi dengan Pemkab Sidoarjo itu terjun ke sana, apa ada kunjungan atau sidak gitu seperti itu? Ya, selalu ada acara untuk kita melihat perizinan masalah amdalalinya, amdal dan lain sebagainya. Lalu kita juga meninjau lapangan juga terhadap ada keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan limbah dan polutan dan lain sebagainya. Ini kita lakukan bersama-sama dinas. Ya, sebagai kabupaten yang bertumbuh ini kan ya, seperti hanya PR dari kabupaten-kabupaten yang lainnya yang sedang bertumbuh dan juga kota-kota besar. Ini masalahnya kan nggak lepas daripada banjir. Ini setiap tahun nih saya amati nih Sidoarjo ini juga daerah tertentu ini ya, itu tenggelam nih, bahkan karena memang banjir sampai berhari-hari. Ini apa sih solusi dari Komisi C sendiri? Dalam untuk kedepannya ini RPJMD yang RPJMD yang kemarin kita bikin untuk 5 tahun ke depan, memang sudah banyak hal yang akan kita lakukan dalam 5 tahun, khususnya dalam menangani banjir ini sudah kita rencanakan dengan baik. Ke depannya insya Allah nanti kita banyak sungai-sungai yang itu miliknya pusat balai besar, kita memang disediakan open fiskal, jadi berapapun fiskal yang dibutuhkan, berapa triliun tergantung kita penggunaannya. Jadi mungkin tahap pertama di Sungai Buntung di Waru itu akan dibersihkan dengan bantuan dana dari APBN balai besar. Namun kendalanya adalah partisipasi masyarakat untuk membersihkan sendiri lahan di sepanjang sungai, itu yang paling sulit itu. Kalau di Surabaya sudah amat bagus itu, kalau Sidoarjo mungkin kita akan selalu berkoordinasi dengan Pemkab untuk melakukan itu. Sementara di Buntung nanti ada lagi, di kali di Ngedangan itu juga disiapkan dana-dana dari pusat. Kalau di Tanggulangin ini juga sudah disiapkan dana-dana provinsi. Jadi sinergisitas dengan provinsi dan pusat sudah terjalin. Tinggal perencanaan kita 5 tahun ke depan itu insya Allah akan mengurangi, tidak meniadakan, karena memang banjir ini memang kita delta ya, terus permukaannya selalu menurun. Dan ada hal yang penting di tata ruang yang memang banyak dilanggar oleh masyarakat. Ya, ini banyaknya pelanggaran dari masyarakat seperti membuang sampah di kali atau sungai yang sebegitu banyak, dan ini kan dari Ekoton ya, juga dari Walhi ini kan banyak menemukan bahwa mereka ini limbah-limbah malah popok bayi ini kan dari masyarakat sekitar situ. Ini kan berarti kan edukasi terhadap masyarakat ini kurang gitu. Itu bagaimana nih peranannya wakil rakyat ini agar masyarakat ini sadar gitu? Memang perlu untuk memahamkan kepada masyarakat dan kita semua lewat sosialisasi. Kalau tahun-tahun yang lalu ada program kali bersih ini melombakan kali agar bersih, dilakukan oleh desa-desa dan diberi reward. Dan itu berjalan bagus sehingga mereka masyarakat dengan sendirinya mengolah atau melakukan pembersihan, kerja bakti dan sebagainya, dan pemerintah daerah cuma melihat prestasinya dan dikasih reward anggaran. Pemenangnya kalau tidak salah dikasih dana sampai 200 sampai 300 juta. Jadi saling semangat lah. Yang penting kesadaran masyarakat lewat seperti itu tadi, kompetisi bagaimana bisa menjaga kali yang bersih, tidak ada sampah, itu mengurangi tingkat genangan atau mengalirkan air sampai ke laut. Laut ya. Ini sejauh mana efektifnya ini lomba-lomba seperti itu? Jangan jawab dulu, kita minum Kimas mineral water produksi anak-anak yatim dari Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur. Monggo silakan Mas. Ya, masih bersama saya Rista Ervena Giordano dan juga narasumber kompeten kami, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Mas Emir. Ya, Mas Emir, kembali lagi ke tadi ya. Sejauh mana sih
efektifnya lomba-lomba itu untuk meminimalisasi ya, agar masyarakat itu yang selama ini membuang sampah sembarangan, agar mereka itu tahu dan paham tidak membuang sampah lagi yang bisa mengakibatkan banjir tahunan ini. Iya Mbak Arista, saya kira kita punya ribuan meter atau kilometer ya sungai ya, dari hulu sampai hilir ya. Maka memang kita tidak mampu lah dengan fiskal yang ada. Bayangkan dari 4,7 triliun yang kita rencanakan ya di 2026, itu hanya 1,1 triliun yang bisa dipakai untuk pembangunan, dan alokasi untuk sungai, untuk pembinaan sungai itu cuma 20 miliar, bayangkan dari 4,7. Maka sementara banyak sungai itu memang merupakan daerah yang ditangani sungai yang kewenangannya pusat, sehingga itu yang menyebabkan banjir itu. Maka memang kita sangat bergantung pada pusat. Yang kedua, tergantung pada masyarakat juga yang di pinggir sungai itu juga harus membongkar sendiri bangunannya. Kalau enggak gitu enggak bisa normalisasi. Ada sanksi ya, udah disosialisasikan nih ke ya masyarakat. Sudah di beberapa tempat di Waru kemarin sudah. Namun yang di Waru yang di itu luar biasa, banyak bangunan di tepi sungai. Maka memang bagian dari yang terpenting adalah kesadaran mereka untuk membersihkan sungai dari sampah-sampah, membuang sampah tidak pada tempatnya di sungai. Yang kedua, bangunan liar itu harus dibongkar dengan sendirinya. Kalau enggak kan nanti bentrokan lagi kayak di Jawa Barat. Tapi kami berharap mereka menyadari bahwa banjir itu bagian dari penyelesaian dirinya ya, dari beliau-beliau yang tidak sadar bahwa itu amat mengganggu program pemerintah. Artinya upaya preventif udah dilakukan ya sudah, selama ini ya. Jadi itu saja, jadi anggaran 30 miliar tidak cukup lah. Maka memang harus kita ke masyarakat. Tantangan tersendiri nih ya. Dan so far ini sudah bisa bisa dikendalikan ini ya untuk masih belum. Masih belum. Jadi tapi ada progresnya kan ya. Kalau pakai Bapak tadi lomba tadi agak mengurangi, Pak. Gitu ya. Kesadarannya masyarakat tinggi. Pak Lurah, Pak Kepala Desa bertanggung jawab penuh menyediakan anggaran dari desa untuk program pembersihan. Tampak indah sekarang habis dari lomba itu, indah sekali seperti di waterfront di Singapura lah. Begitu ya. Di Jabon juara tuh Bapak bisa Ibu bisa ditanggulangin tuh ada hiburan-hiburan sekarang taman-taman di tepi sungai yang bagus. Itu bagian dari edukasi pada masyarakat bahwa sungai itu milik kita, dan bencana itu datangnya dari bagian utamanya dari sungai. Kalau bisa kita kendalikan, kita bersihkan, insya Allah bencana itu bisa dikurangi secara sedikit demi sedikit. Ini nggak salah nih ya masyarakat ini, dan juga dari Surabaya ini kalau malam ini banyak yang ke Sidoarjo ya, nggak tahu kuliner kan, banyak kuliner juga di sana juga ya. Di Sidoarjo ya. Jadi masyarakat nggak hanya dari masyarakat lokal Sidoarjo tapi juga dari Surabaya dan juga sekitarnya ya, kayak di Gresik atau Mojokerto gitu ya. Ya untuk terkait PSN sendiri ini kan katanya Sidoarjo udah punya ya, dan ini bagaimana progresnya untuk PSN ini? Ya, kita PSN ini adalah proyek strategis nasional. Kita kemarin beberapa waktu lalu kita dapat beberapa di Juanda itu sekitar 500 miliar, ditarik di 500 miliar, dikirian 500 miliar. Itu proyek dari APBN, tapi yang PSN ini yang saya lihat itu ada 2.000 hektar yang diberikan konsensi oleh pusat sebagai PSN, proyek strategis nasional untuk pengembangan industri halal. Ya, saya kira mungkin di Indonesia satu-satunya. Dan di Sidoarjo itu ya. Sudah 2.000 hektar yang direncanakan, sekarang sudah agak banyak ini yang dibebaskan ya, di save and lock itu kan, sampai ke utara. Ini salah satunya. Yang kedua juga direncanakan proyek strategi nasional adalah tol di tepi laut, di lingkar timur itu, di samping laut itu sampai ke Juanda, sebagai nanti pengembangan kawasan penyangga bandara dan kawasan pergudangan modern di Jabon. Jadi terhubung nanti pengembangan kawasan penyangga bandara dan kawasan pergudangan modern di Jabon sekarang sudah luar biasa.
sudah dari luar negeri banyak pergudangan Mas Pion dan sekitarnya itu sudah mengambil ratusan hektar, tapi sudah ada plot untuk ribuan hektar di sekitar Jabon. Nanti bisa menarik investor ini ya. Jadi PSN-nya nanti berupa lingkar luar timur namanya. Jadi itu, lalu industri berbasis teknologi juga diharapkan menjadi PSN, nanti kita harapkan bisa tumbuh di Sidoarjo, mungkin di daerah-daerah sekitar Waru mungkin ya, yang banyak tumbuh industri modern yang UKM ya di sana ya, terutama ya untuk UKM. Ya, terutama sekali perakitan mobil, IT dan lain sebagainya. Ternyata banyak ya Sidoarjo ya industrinya ya. IT nggak hanya tas juga ya kan, tas kan udah terkenal kalau Sidoarjo itu tas sama sepatu. Ada kolaborasi antara Gresik, Sidoarjo dan Surabaya Raya gitu ya. Lamongan juga sudah tumbuh, sama Mojokerto ada pusat industri di itu nanti akan membentuk Greater Surabaya Area. Ini Sidoarjo tidak akan kalah. Ya, jadi akan membentuk Greater Surabaya Area, jadi penyangga Surabaya, jadi Lamongan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan. Nggak kalah sama Surabaya sebagai kota metropolitan gitu ya. Tapi masih tetap kalah dalam bidang fiskal. Fiskal kita masih 5 triliun, Surabaya sudah 9 triliun sampai 11 triliunan. Ya, untuk industri halal sendiri ini menarik sekali nih ya, kan yang pertama kali di Indonesia ini. Itu targetnya kapan terrealisasi itu? Ini sudah hampir ratusan hektar ya, sudah berkembang sampai di bagian timur. Sudah rencananya sekitar 2.000 hektaran itu. Itu kan baru tanah ya? Sudah dibangun. Udah dibangun. Seven Lock. Jadi pertama memang Seven Lock, lalu dikembangkan. Belum ya, untuk nggak ada target. Jadi pertama Seven Lock, lalu dikembangkan dengan bekerjasama dengan pusat berupa proyek strategi nasional. Itu dari Seven Lock terus dikembangkan menjadi industri halal dan menjadi PSN. PSN itu kan perintah pusat, jadi program pusat, program strategis nasional yang dilindungi pusat yang harus dilaksanakan di Sidoarjo. Kalau dari Komisi C sendiri gimana? Kan kan PSN ini ya. Kalau dari Komisi C sendiri programnya untuk pembangunan dari Sidoarjo ini apa ya? Jadi di luar PSN maksudnya gitu loh. Kalau Komisi C melihatnya di RPJMD, kita garap, sudah kita gedok ya. Ya memang sudah banyak yang kita kerjakan lewat RPJMD. Nanti ada perencanaan yang insya Allah nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang akan kita rencanakan pada RPJMD 5 tahun mendatang insya Allah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ini punya daya saing sendiri ya ini ya, dan ini murni dari Komisi C ini. Tidak, semua komisi membahas rencana. Jadi wakil rakyat ya, kolektif ini ya. Pembangunan jangka menengah 5 tahun. Itu RPJMD ada visi misi bupati, ada visi misi daerah. Itu bagian dari pembahasan. Komisi C juga berperan sekali, termasuk yang mengatur tata ruang. Itu Komisi C juga, sama pengendalian tata ruang ini sangat penting dua. Kalau tata ruang sendiri kan agak ruwet ya. Surabaya aja seruwet itu, ini kalau Sidoarjo ini bagaimana? Apa bisa dengan lancar atau bagaimana ini untuk tata ruang ini? Agak ribet kayaknya kalau tata ruang ya. Di tata ruang sudah kita sahkan RT/RW-nya, tentu sudah digodok semua untuk ruang industri, untuk daerah-daerah konservasi, RTH, pabrik, pendidikan dan lain sebagainya sudah Jadi nggak ada masalah itu ya? Tidak ada masalah. Connectivity juga sudah, jalan-jalan arteri, jalan tol semua sudah, termasuk sudah dimasukkan proyek strategis nasional ini untuk lingkar luar timur sudah dimasukkan semua. Insya Allah kalau tata ruangnya terkendali, sudah direncanakan semua patuh pada tata ruang, insya Allah banjir, keinginan masyarakat agar terhindar banjirnya dikurangi itu bisa terwujud lah. Itu berapa tahun nih kayaknya itu bisa terwujud dan bisa terintegrasi dengan semuanya ini ya? Kira-kira berapa tahun lagi itu? Kalau RPJMD dan tata ruang itu 5 tahun sekali, insya Allah. Setiap 5 tahun kita itu evaluasinya ya. Evaluasi tentu
di setiap tahun ada pengendalian. Jadi pengendalian itu adalah bagaimana kita pengawasan Komisi C dan Bapeda dari DLHK, dari PU Cipta Karya, PU Bina Marga melakukan pengendalian. Ya, terutama izin-izin gitu. Ya, itu yang biasanya agak ruwet itu ya. Ya, ini kalau di Sidoarjo ini Mas Emir kan banyak tumbuh sekali perumahan sampai sekarang ini ya. Sekarang malah bertumbuh di Krian ini ya. Dibuang ke sana kayaknya di Sidoarjo di Sidoarjo kotanya ini malah penuh ini ya kayaknya perumahan di sana ya, dikonsentrasikan ke Krian ini ya. Kalau di Kabupaten Sidoarjo semua tumbuh. Udah penuh kayaknya ya. Karena memang merupakan penyangga kota Surabaya sudah agak mahal ya tanah ya. Iya. Mahal-mahal lah, jadi agak ke Sidoarjo ya, jadi daerah penyangga ini memang repot. Jadi semuanya dari perumahan semua sekarang. Kemarin di RT RW Candi itu sudah kuning semua, tapi dikoreksi oleh RT RW yang terbaru ini, dikoreksi menjadi lahan hijau. Ada sekitar 13.000 yang dikembalikan, kemarin 5.000 lahan hijau, sekarang sudah dikembalikan ke 13.000. Jadi untuk lahan hijau yang kuning dikurangi ya. Mungkin terkoreksi itu mungkin agak mengurangi lahan perumahannya. Tapi sudah banyak lah, sudah bisa menampung keinginan masyarakat di dalam terutama pekerja ya. Ada skema untuk perumahan yang dapat subsidi itu sudah banyak. Program pemerintah itu ya. Ya itu untuk pekerja lah. Ya, jadi memang perumahannya banyak dari Surabaya ini banyak dikonsentrasikan ke Sidoarjo ya, karena udah penuh. Yang saya katakan tadi fenomena kalau urbanisasi tingkat malamnya tidur di sini, siangnya kerja di Surabaya. Nah, ini kan banyak fenomena urbanisasi baru. Ya ini kan banyak perumahan, terus juga industri, terus tanah pertanian juga kan banyak juga kan di Sidoarjo. Sudah ada keputusan LSD sekitar 13.000 yang harus disisakan untuk lahan yang tidak boleh dipakai, LSD namanya. Ini kan sikap dari Komisi C ya, bagaimana agar tidak saling menggerus ini ya? Apa yang harus dilakukan RW, itu ya? Kita sudah membuat peraturan daerah yang mengikat secara hukum siapapun tidak boleh melanggar aturan itu. Jadi kalau sudah kuning ya kuning, harus bisa dibangun perumahan. Kalau hijau tidak boleh dibangun perumahan maupun industri. Kalau abu-abu baru boleh dipakai untuk industri. Aturannya di dalam Perda Rencana Tata Ruang itu sudah ketat. Sekarang lagi dibuat Perda dan Perbub tentang RDTRK, Rencana Detail Tata Ruang. Dari situ itu melakukan hukum, jadi siapapun yang penggunaan tata ruang, penggunaan tanah dan ruangnya menyalahi aturan maka bisa dihukum. Pengendaliannya ada sanksinya itu ya. Ada sanksi. Itu Perda itu ya. Perda itu ya. Perda sama Perbub. Perbub tentang RDTRK yang sedang digarap sekarang. Jadi Perda sama Perbub ya, peraturan Bupati ya. Bupati tentang gitu RDTRK, ya. Rencana detail tata ruang. Ya sekarang untuk transportasinya Surabaya Sidoarjo ini bagaimana? Kan ini terintegrasi dengan Surabaya ini. Bagaimana khususnya untuk transportasi publik ini? Sudah dikembangkan, insya Allah di 2026 ini ada program untuk pengadaan bis sekolah dan lain sebagainya. Untuk yang tingkat 1 itu sudah ada transportasi massal yang bisa mengurangi dari suatu moda ke moda yang lain, terutama dari kereta api itu nanti disalurkan ke moda-moda yang lebih kecil. Sudah terintegrasi semua, direncanakan dalam tahun depan ini sudah ada arah yang jelas itu. Itu 2026 ini murni dari Sidoarjo ya ini. Kalau tingkat 1 provinsi sudah berlangsung. Kalau provinsi kan sudah. Kalau dari Sidoarjo sendiri akan membantu beberapa di angkutan pelajar dengan menyediakan berpuluh-puluh bis nantinya. Itu gratis atau memang gratis. ada? Oh gratis itu ya. Berarti dari APBD Sidoarjo sendiri ya. Gitu. Itu untuk kekuatan APBD untuk transportasi ini berapa ya kira-kira ya? Puluhan miliar lah. Puluhan miliar ya. Berapa miliar itu kita ya? tetap membantu untuk bagaimana transportasi connectivity ini bisa dikelirkan, dibantu. Berapa bis tuh Mas Emir? Berapa bisa bus puluhan. yang
pertama gitu ya. bulan. Memang banyak juga ya pelajar dari Sidoarjo yang bersekolah di Surabaya ya. Sementara untuk Sidoarjo, kalau untuk connectivity bukan untuk yang terintegrasi dengan Surabaya ya. Gitu. Masih untuk kita menggunakan yang di provinsi internal aja. di Sidoarjo ya. Gitu. Jadi ini gratis untuk semua siswa. Siswa. Bukan mahasiswa ya, pelajar ya. Dimulai SD sampai SMA itu ya. SMA. Seperti itu. Ini idenya memang murni dari Wakil Rakyat dan juga Pemkab Sidoarjo ya. Pemkab. Ya, untuk strategi menarik dari Sidoarjo ini kan dalam tanda kutip ini sudah pembangunannya, pertumbuhannya ini kan seksi sekali nih. Ini bagaimana sih peran dari Komisi C dan juga PMK yang saling sinergi untuk menarik investor ini kan kadang-kadang ya, karena ada juga sih investor yang nggak tahu nih, ini Sidoarjo ini menarik loh, ini pertumbuhannya pesat loh, itu seperti itu ya. Nanti ya jawabannya ya Mas Emir ya. Kita minum dulu Kimas Mineral Water air demineralisasi yang bisa untuk menyehatkan ginjal. Kimas. Ya, kembali dengan Mas Emir ini anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini kan Sidoarjo sama Gresik, Surabaya ini Surabaya Raya ini ya. Ini semuanya sama-sama bertumbuh, dan khususnya untuk Sidoarjo ini kan dalam tanda kutip masih seksi loh ini untuk pembangunannya, pertaniannya, industrinya, dan wisatanya kan juga kan tidak kalah juga kan, ini bersaing dengan Surabaya dan Sidoarjo. Ini bagaimana sih caranya menarik investor agar sebanyak-banyaknya ke Sidoarjo ini? Peran wakil rakyat bagaimana ini perannya? Jadi kalau peran wakil rakyat, tentu kita berdasarkan tupoksi kita sudah menyusun RT/RW, ke depan RDTRK itu memberikan ruang yang luas pada investor untuk masuk. Jadi kita sudah beri ruang-ruang untuk perumahan, investor perumahan, ruang-ruang untuk industri. Luar biasa, sudah di Jawa pun itu seluruhnya untuk industri, monggo dipakai. Sekarang sudah banyak dari RRT dari negara-negara lain itu sudah banyak berdiri di sana ya. Itu ya, di RT RW sudah jelas ruang-ruang sudah ditata baik, tinggal investor. Dan kemarin realisasi 2025 itu realisasinya targetnya 11 triliun, sudah melampaui angka di atas 13 triliun, sudah terlampaui banyak ini. Itu artinya sangat menarik Sidoarjo. Saya ketika di bandara itu banyak baliho-baliho besar investasi di Sidoarjo menguntungkan, ada baliho besar-besar di bandara dan sebagainya. Itu menunjukkan sangat seksi Sidoarjo. Kita smart city, izin tinggal di komputerisasi aja sekarang. Terus smart city semuanya berbasis teknologi, tidak ada pertemuan dengan orang kantor, cukup izin bisa diselesaikan lewat online dan sebagainya. Penyediaan tanah sudah ada aturan di RT/RW, semua pajak-pajak juga tidak memberatkan, aturan pajak sudah amat menarik lah untuk investor-investor. Jadi kalau Surabaya dengan Sidoarjo sangat seksi Sidoarjo kalau untuk investasi. Kenapa demikian ini? Padahal Surabaya ini kan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta ini. Kenapa seksi Sidoarjo ini? Pertama memang ketersediaan tanah kita masih luas. Terus smart city sudah menyamai Surabaya lah. Berbagai indikator sudah menyamai Surabaya. Teknologi komputasi, perizinan dan lain sebagainya. Reward and punishment juga sudah berlaku, artinya monggo investor bawa berapapun bisa kita terima. Sekarang indikatornya banyak sekali sekarang. PSN aja sudah diberikan ke Sidoarjo, itu Surabaya tidak dapat PSN, kita dapat PSN 2.000 hektar ya. Proyek strategis nasional juga seperti jembatan di Waru itu 500 miliar, itu 3 kali itu di Kerian, Tari, itu kan sangat seksi kita. Artinya pemerintah aja banyak membantu, apalagi investor-investor. Kita juga punya bandara gitu ya. Itu yang barangkali bisa membuat
teman-teman investor luar itu tertarik sekali. Ada Ciwi Kimia itu. Ciwi Kimia itu luar biasa itu. Dari pabriknya dia sekarang tumbuh di Jakarta menjadi raksasa, itu berasal dari Sidoarjo. Tentu karena diam di Sidoarjo, ekosistem bisnisnya bagus. Itu historicalnya seperti itu. Sekarang keuntungan aja dari Ciwi Kimia sudah 5 triliun Pak. Nah, itu belum lagi kita Mittal Group itu dari PT peleburan besi di Taman itu sekarang sudah merambah seluruh dunia. Kalau di sini awalnya dari Sidoarjo, itu sudah menunjukkan bahwa Sidoarjo sangat layak untuk investasi dan patut diperhitungkan. Itu saya kira di Krian, di Balongbendo sudah banyak kawasan industri. Malah di Sukodo sekarang sudah tumbuh kawasan industri yang berdampingan dengan kawasan perumahan yang menyediakan akses perumahan bagi pekerja-pekerja industri. Ya. Saya kira sudah lengkap lah. Ya, menarik sekali ini ya. Sampai Indah. pemerintah pusat ini memperhatikan ini ya. Ya betul. Nah, artinya Bapak Sidoarjo ini memang jadi salah satu fokus ya dari pemerintah pusat sendiri itu ya. Ya ini bagaimana caranya wakil rakyat agar bisa menjaga sih bahwa pembangunan ini bisa dinikmati oleh masyarakat Sidoarjo. Jadi mereka nggak hanya jadi penonton, tapi juga bisa menikmati dari hasil dari pembangunan ini. Ya, ini bagaimana? Tentu kita ingin pembangunan bukan hanya mengejar fisik, tetapi juga membawa kesejahteraan warganya. Tentu ketika investasi masuk, maka itu nanti efeknya ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nanti efeknya bagi tenaga kerja bisa tersalurkan. Pertumbuhan ekonomi nanti efeknya ke GDP, pendapatan per kapita, dan return efeknya ini luar biasa nanti. Pengangguran terbukanya menjadi terkoreksi dan sebagainya. Ini pentingnya investasi, pertumbuhan ekonomi dan GDP dan pendapatan per kapita, itu semua terhubung pada kesejahteraan warga. Semakin banyak investasi ditanam, maka penyediaan tenaga kerja, orang yang bekerja, pengangguran bisa kita kurangi, maka membawa pengaruh ekonomi yang luar biasa. Itu jadi teori tentang investasi dengan kesejahteraan warga masyarakat itu bisa menyerap tenaga kerja dan masyarakat bisa diberdayakan ya. Ya, jadi nanti ada setelah ada investasi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan tumbuh, UMKM akan tumbuh, semuanya nanti bisa tumbuh, tenaga kerja bisa terserap. Tanpa ada investasi, tenaga kerja, pengangguran terbukanya akan selalu naik terus. Kesejahteraan warga ya, tanpa ada kerja ya tidak tersejahtera. Tapi itu ini semakin di Sidoarjo itu kan banyak jalan-jalan berlubang dan rusak ini kan juga pasti kan terganggu nih, terutama masyarakat ini ya yang jalan di situ kan mereka nggak bisa loh menikmati pembangunan kayak gitu. Sekarang Pak Bupati sudah bagus menyediakan. Sekarang kita anggarkan tiap kecamatan 1 miliar untuk mengantisipasi setiap lubang yang timbul dari karena hujan atau kena truk-truk besar, itu yang sudah kita sediakan anggarannya cukup lah. Memang masyarakat harus kita himbau, banyak jalan-jalan itu memang jalannya pusat, jalannya kabupaten, jalan desa, yang biasanya yang agak sulit diperbaiki memang jalannya pusat. Jadi jalan-jalan arteri yang lebar-lebar ini milik pusat, kita perbaiki nanti salah hukum juga. Salah. Tetapi memang banyak kendaraan yang itu harusnya tidak boleh lewat 30 ton tapi masih lewat di situ. Seperti Lingkar Timur itu kekuatannya 10 ton tapi yang lewat 30 ton. Nah itu bagaimana cara menyikapinya seperti itu jalannya kabupaten, sementara kita melarang enggak bisa melarang 30 ton itu. Sementara timbangannya ditutup oleh provinsi. Ya, ini memang harus ada kesadaran dari provinsi dan pusat untuk turun tangan. Kalau jalan kabupaten jangan dilipati yang 30 ton seperti di Kerembung itu diliwati yang dari Pasuruan. Ya, Krian itu juga kan Krian, Prambon, ya sebanyak berapapun anggaran yang habis kalau kita tidak menyeleksi
jalan tonase dari kendaraan itu menjadi penting, keterkaitan mengapa cepat lubang dan sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke beton. Beton itu kalau terjadi hujan juga tidak gampang rusak. Kalau tonase tinggi, kalau 30 ton memang cepat rusak, tetapi agak mengurangi karena kerusakan karena air hujan. Kita sudah Bupati yang kemarin kita sudah Pak Muhtar itu sudah sekitar 400 sampai 600 miliar. Sekarang sudah berkurang untuk beton ini sekitar 100 miliaran. Ya, ini yang terlihat ini tol itu ya, bagus sekali itu ya. Tol itu ya. Kalau di desa-desa di Jalan Kabupaten Prambon, Wonoayu sudah betonan semua. Di Sedati saya kemarin lihat itu sudah betonan. Ini agak mengurangi jalan berlubang. Bukan berarti nggak ada, tapi memang sudah terkurangi gitu ya. Yang penting bagi masyarakat kalau ada lubang itu mungkin jalan provinsi, jalan nasional memang bukan kewenangan kita untuk memperbaiki. Itu harus disadari oleh tapi masyarakat. Dari wakil rakyat kan bisa mendorong juga kan ke pemerintah pusat. Karena kalau kita perbaiki jalan nasional, ya kita kena ranah BPK, hukumnya beda hukum, kan gitu ya. jadi bisa ditahan dan sebagainya. Jadi harus bertanggung secara hukum. Kalau jalan kabupaten bisa, jalan desa tidak bisa kita biayai, harus dana desa. Seperti itu. Jadi masyarakat harus memilah. Jadi ini masyarakat yang belum tahu bisa tahu nih keterangannya Mas Imri, wakil rakyat ini ya, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini ya. Jadi memang ada sih jalan-jalan Sidoarjo yang masuk jalan nasional, jalan desa dan juga jalan kabupaten. Begitu. Jadi ranah hukumnya beda-beda ini ya. Begitu Mas Emil ya. Satu contoh Lingkar Timur itu jalan kabupaten. Cuman kalau kita memperbaiki ya puluhan miliar tidak cukup fiskal kita. Tapi bertahap ini ada bantuan dari pusat sekitar 300 miliar tahun-tahun mendatang untuk memperbaiki Lingkar Timur. Tahun-tahun mendatang gitu. Kalau sekarang baru sekitar 30 miliar untuk yang daerah Buduran. Ada bantuan dari pusat. Ya, tapi memang so far so good ya untuk pembangunan di Sidoarjo ini ya. Memang udah tertata gitu ya, udah bertumbuh gitu ya. Tapi untuk UMKM-nya juga bertumbuh ya. Ini sejauh mana ini progresnya UMKM yang memang terus naik ini? UKM ini memang tahan banting. Ketika COVID kemarin UKM kita masih tumbuh, sementara industri-industri kita kolaps semua. Ya tidak kolaps, perdagangan banyak yang tutup. Memang pembinaannya lewat visi misi Bupati di RPJMD sudah masuk. Kita beri bantuan-bantuan, kita beri sebuah pelatihan, kita beri dana untuk UMKM kecil. Kita beri dana untuk bunga rendah 2%, 3% dari pemerintah daerah lewat visi misi Bupati. Terus yang untuk UMKM besar juga sudah kita berikan beberapa bantuan. Untuk bedah warung juga sudah ada semua ini. Gitu semua program-program dan penyediaan fasilitas untuk ada ya untuk UKM ya. Iya, untuk pembangunan untuk tempat-tempat akses ke mereka. Keuangan kita bantu juga. Untuk rencananya memang akan ada geraha UKM yang akan dibangun gitu ya. Akan kita rencanakan di bekas Matahari itu. Namun tergantung semua pada Pak Bupati. Kalau harapan dari DPRC agar ada geraha UKM seperti di Solo itu ya. Ada geraha UKM, terus banyak juga di Solo itu pasar-pasar yang memang berbasis UKM, jadi pengrajin dan sebagainya itu ditempatkan di pasar-pasar tradisional kita. Jadi bertumbuh pesat ini ya. Ini berkat sinergi ini. Keuangan, peraturan dan pembinaan ini penting, dan tentu juga perizinan juga dibantu, karena UKM tanpa perizinan nanti berproses hukum seperti IRT halal. Terus BPOM itu kalau tidak pakai perizinan itu nanti berurusan dengan hukum yang seperti saat ini, kasihan nanti UMKM kita itu berurusan dengan hukumannya gara-gara tidak punya halal, sertifikat halal, BPOM dan izin layak edar. Itu penting sekali. Gunanya pemerintah harus hadir pada proses perizinan UMKM ini.
Ini bagaimana Mas Emir melihat ya wajah Sidoarjo 10 sampai 15 tahun ke depan ini ya. Insya Allah jadi wakil rakyat lagi nih. Tanya amin ya. Amin kalau masih dipercaya masyarakat, amanah dan selalu berkomitmen untuk bekerja, tidak janji-janji dan berjuang pada aspirasi, tentu masyarakat bisa memilih kembali lah. Dan ke depan saya kira Sidoarjo sangat menarik, sangat bagus, bisa mengalahkan Surabaya ini. Ya karena tanahnya Surabaya tinggal yang timur, sementara Sidoarjo masih luas. Ini mengalahkan dalam hal apa ini Mas Emir? Banyak jadi bisa nanti industrinya itu lebih besar di Sidoarjo, industri perumahannya juga luar biasa, nanti bisa Sidoarjo dan sebagainya. Pelabuhannya juga nanti bisa berpindah di timur nanti pelabuhannya. Oh harapannya gitu ya? Ya. 10 sampai 15 tahun ke depan. Ya insya Allah. Berarti pelabuhan Tanjung Perak pindah ke sana ini, ke Sidoarjo. Nanti ada rencana di Njabon akan dibikin pelabuhan baru. Kalau lingkar luar timur bisa terrealisir dari PSN, insya Allah itu nanti sedang dilirik oleh pemerintah untuk menjadi pelabuhan. Kalau pelabuhan baru itu PSN juga bukan? PSN kita harapkan gitu. PSN itu ratusan triliun, puluhan triliun. Kekuatan PAD-nya ya yang kalau untuk Sidoarjo berat ya. Diharapkan di Jabon itu sudah industri luar biasa itu, industri luar negeri banyak ke sana. Ada Hong Kong, ada China, itu Thailand semua di sana. Miliknya Mas Pion Group. Oh gitu ya. Ya itu. Jadi sekarang udah beroperasi, udah jalan berapa tahun ini ya? Kan banyak yang belum tahu ini. Iya, sudah 5 tahunan, 5 tahun. Gitu. Akses jalan sudah dibangun 1 triliun oleh pemerintah pusat. Aksesnya sudah ada. Tinggal bangun pelabuhannya yang tanahnya sudah tersedia lah. Dia punya Pulau Lusi milik Kementerian Perikanan. Jadi ini harus dipublikasikan ini biar seluruh Indonesia ini tahu bahwa potensi Sidoarjo ini punya pelabuhan internasional juga ke depannya, diharapkan seperti itu kan ya. Karena indikasinya saya lihat industri Jabon sudah berkembang luar biasa di bawah Mas Pion. Yang kedua di sana ada Pulau Lusi milik pusat yang bisa dijadikan pelabuhan, dan di sebelahnya dan akan ada jalan tol luar lingkar timur. Kalau itu sudah disetujui, insya Allah mungkin pelabuhan menjadi target berikutnya. Tentu ini menjadi tugas bupati mendatang untuk merealisasikannya. Harapannya seperti itu ya. Yang bupati boleh ganti, tapi wakil rakyat tetap Mas Emir gitu. Seperti itu nggih. Ini terus apa sih pesannya kepada masyarakat Sidoarjo ya dalam menyukseskan pembangunan di Sidoarjo ini? Pesan-pesannya mungkin bisa disampaikan, monggo silakan. Oke, kita ingin pembangunan ini bukan hanya mengejar fisik tapi lebih ke kesejahteraan masyarakat. Insya Allah Sidoarjo akan membahagiakan mereka, masyarakat Sidoarjo dengan investasi luar biasa. So Pemda dan DPD bekerja keras bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat investasi dari investor asing, membangun perumahan, pabrikasi, teknologi tinggi dan lain sebagainya. Insya Allah tercapailah masyarakat adil dan makmur di Sidoarjo. Insyaallah. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, sukses selalu nggih Mas Emir nggih. Semoga jadi wakil rakyat terus lah. Karena kita butuh orang-orang yang kayak Mas Emir ini ya, amanah juga kan. Kayaknya sulit juga ya mencari wakil rakyat seperti itu ya. Jadi menginspirasi wakil rakyat ya, ini salah satunya kan gitu. Banyak yang amanah juga, yang jadi terus banyak juga. Jadi terus dan dipercaya yang gitu seperti itu ya. Terima kasih ya Mas Emir atas informasinya, atas edukasinya dan atas penjelasannya terkait dengan Kabupaten Sidoarjo ini ya, yang seksi sekali untuk investasi di tahun-tahun mendatang. Yang sukses selalu dan tetap berfastabiqul khairat untuk Pak Emir. Ya demikian Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Maklumat Podcast hanya di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID, dan jangan lupa pula untuk share, like, komen dan subscribe. Saya Star Vena Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.